Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Ya, hampir semua orang terdekat Kang Wu ikut dalam konferensi tersebut. Bahkan Echidna, makhluk panggilan Kang Wu, juga turut serta. Lalu Yongju pun menghampirinya dan berkata bahwa para tamu undangan kini telah mencari dirinya. Tentu saja itu membuat Kang Wu terkejut. Walaupun dirinya dilabeli prajurit cahaya, tapi masih sedikit orang yang mengetahui fakta tersebut. Berbeda halnya dengan Kim Si-hoon yang sudah banyak terekspos di dunia luar. Seharusnya Kim Si-hoon lah yang menjadi bintang di antara para guardian. Dan ternyata memang benar, setiap orang tengah mencari Kim Si-hoon. Tapi banyak orang yang tertarik kepada Kang Wu adalah karena Kang Wu merupakan saudara dari Kim Si-hoon. Untungnya orang-orang tertarik kepada Kang Wu karena ia merupakan saudara tidak sedarah dari Kim Si-hoon, bukan karena hal lainnya. Itu membuat Kang Wu lega. Dan beberapa saat setelahnya, Grace, Gaia, dan juga Kim Si-hoon pun memasuki aula. Semua mata kini tertuju kepada mereka, terutama Kim Si-hoon dan juga Gaia. Ya, mereka sudah familiar dengan sosok Grace, tapi tidak dengan kedua orang tersebut. Apalagi Kim Si-hoon yang kini namanya tengah naik daun. Tapi Kang Wu juga merasakan suatu hal yang janggal. Setiap mereka yang hadir di dalam konferensi semuanya nampak tenang dan juga senang, seolah-olah tidak terjadi apapun. Padahal yang akan mereka bahas adalah kelompok paling mengerikan di dunia, yaitu kultus iblis. Yang mana tentu saja Kang Wu yakin setiap orang tahu seberapa berbahayakah kelompok kultus iblis. Hingga beberapa saat setelahnya, seseorang pun menghampiri Kang Wu. Ia adalah perwakilan dari negara Prancis. Setelah memperkenalkan dirinya, ia pun memuji Kang Wu yang merupakan saudara tidak sedarah dari Kim Si-hoon. Lalu setelah berbincang beberapa saat, para politisi dan juga player dari berbagai kalangan mulai menghampiri Kang Wu juga. Dan anehnya, setiap dari mereka menawarkan sesuatu yang jika dilihat dari sudut pandang orang lain sangatlah menggiurkan. Seperti perwakilan dari Prancis, ia menawarkan uang setiap tahunnya 100 juta dan juga dukungan politik. Begitu juga perwakilan lainnya. Tentu saja itu adalah hal yang aneh. Kang Wu masih menerka-nerka kenapa sikap setiap orang seperti itu. Hingga saat mereka membahas terkait dengan insiden kultus iblis baru-baru ini, Kang Wu pun sadar. Ya, setiap orang menganggap kelompok kultus iblis bukanlah kelompok yang mengancam, karena Kang Wu selalu berhasil membersihkan kekacauan mereka dengan sangat sempurna. Atau bisa dikatakan karena pekerjaan Kang Wu terlalu rapi sehingga tidak terlalu banyak korban jiwa saat peperangan terjadi. Mereka menganggap kultus iblis bukanlah ancaman serius seperti saat kelompok Kang Wu membersihkan kultus iblis di wilayah Timur Tengah. Itu membuat Kang Wu benar-benar frustasi karena jika benar demikian maka rencana Kang Wu tidak akan berjalan dengan sempurna karena para perwakilan dari negara tidak ada yang menganggap serius insiden dari kultus iblis. Lalu beberapa saat setelahnya muncullah seorang wanita. Semua orang yang menghubungi Kang Wu langsung mendekatinya. Ia bernama Yulia, perwakilan dari Rusia. Mereka berkata kepada Yulia bahwa inilah sosok yang sebelumnya mereka perbincangkan, yaitu Oh Kang Wu, saudara tidak sedarah dari Kim Si-hoon. Yulia pun menghampiri Kang Wu dan memperkenalkan dirinya, dan Kang Wu tentu saja bisa merasakan jika Yulia tengah merencanakan sesuatu karena ia tengah mengendalikan orang-orang yang menghampiri Kang Wu menggunakan teknik pemikatnya.
Ya, jadi bisa dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dikendalikan oleh Yulia dan meminta mereka untuk mendekati Kanggu. Kemampuan Yulia untuk membuat orang-orang terpesona berada di atas Chonseon, tapi masih berada di bawah Lilith. Walau begitu, Kanggu merasa sangat tertarik dengan trik tersebut. Apalagi Yulia mengajak Kanggu untuk berbicara di tempatnya dan Kanggu pun hanya mengikutinya dengan senyum liciknya. Hingga setibanya di sebuah ruangan, ternyata Yulia telah mempersiapkan berbagai macam hal. Tidak hanya para politisi dan player yang ingin mendukung Kanggu, tapi juga 30 wanita cantik yang langsung datang mengelilingi Kanggu untuk menggodanya. Jika itu orang lain, pastinya mereka akan langsung terperdaya, tapi tidak dengan Kanggu. Walau begitu, Kanggu tetap mengikuti alur yang telah dipersiapkan oleh Yulia. Dan dengan senyum liciknya, Kanggu pun bergumam, "Aku adalah sosok yang mahal. Jika ingin mempengaruhiku, setidaknya kau harus mempersiapkan rebusan kimchi." Di sisi lain, karena Yulia melihat Kanggu tersenyum saat dikelilingi oleh wanita-wanita, ia pun menganggap jika rencananya telah berhasil. Ya, ada alasan kenapa Yulia ingin mengendalikan Kanggu, karena saat ini Kanggu bisa dikatakan sebagai salah satu orang kepercayaan dari Gaia. Memang ia tahu orang pertama terdekat Gaia adalah Grace yang juga tengah merawatnya. Tapi kehadiran Kanggu tidak bisa diabaikan. Apalagi ia juga merupakan saudara dari Kim Sihon yang juga merupakan anggota penting dari Guardian. Nah, jadi dari awal untuk memuluskan rencananya, Yulia pun menciptakan sebuah aroma parfum yang telah dilengkapi dengan kekuatan sihir hitam ataupun kekuatan iblis, sehingga mereka yang menciumnya bisa terpengaruh. Jadi saat melihat jika Kanggu terlihat seperti orang yang tengah terpengaruh, Yulia pun memandang Kanggu seperti sosok yang menyedihkan. Tapi tentu saja Yulia tidak sadar bukan dirinya yang tengah mempermainkan atau mengendalikan Kanggu, tapi melainkan sebaliknya, Yulialah yang berada di bawah telapak tangan Kanggu. Dan chapter pun berakhir. Ya, itulah kelanjutan dari novel Player Who Returned After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.